yang awal dia belum excited tuh, ketika itu dia melihat sebagai tantangan sih. Wah, mau nggak Widuri ini ada satu peran anaknya tidak bisa berbicara atau penyandang disabilitas gitu. Terus dia bingung, terus ngapain aku main gitu kan, karena dia ngapalin dialog gitu kan. Aku sih mau ngomong sama dia, mau tahu gak dia gimana? Kakak di sini tawarin film buku harian, filmnya musikal. Oh ya, dia excited gitu kan. Di sini tuh nggak perannya kakak jadi tunawicara. Aku mau. Kakak tahu nggak tunawicara? Nggak tahu. Segitu polosnya dia gitu. Dia semangat, dia senang gitu. Kayaknya tunawicara itu kan bagian yang baru ya. Keren, tantangan. Jadi emang dia akhirnya dia nikmati tuh ya prosesnya ya, belajarnya. Tapi sampai sekarang aku juga surprise. Di rumah juga udah punya sih yang juga acting Dia udah drama. Anakku yang tiga memang udah dari 2 tahun, yang bagus sekarang 5 tahun. Memang udah menunjukkan kekuatan bakat ininya sih, ritmisnya. Jadi akhirnya kami arahin ke drum dan emang akhirnya sekarang jadi menikmati mainnya. Kayak tadi kita kan dipanggil nih, ya kan? Terus dia tuh nunggu minta dipanggil. Padahal dia nggak main di film ini, dia nggak di situ. Gitu. Cuma dia udah ikut semangat karena film. Akhirnya Buat syuting buku harianku juga dia ikut ya. dia merasa memiliki film ini. Jadi salah satu motivasi buat Laden kali ya, biar ada semangat dia, biar Iya, hilang rasa malunya Ya, ya. kita ngasih panggung juga deh. Jadi kita tuh emang di Bros Studio ini di produksinya Bros di film buku harian ini mau menjadi udah kayak sebuah acara keluarga besar. Jadi emang mereka udah merasa dekat satu sama lain, dan ketika buku harian ini udah sekarang kayak di bioskop kayaknya udah tunggu syutingnya dari 2018. Jadi emang akhirnya tayang ya. Ini kan film waktu itu aku ikut syutingnya ya. Ikut syutingnya udah nemenin, nggak ikut dalam filmnya, dan bagus aja sampai udah semangat. Tapi ini dia. Sebenarnya sih dia udah terlibat dari bayi ya. Jadi setiap kita ada produksi, entah itu film, entah itu musik, entah itu buat beberapa konten digital, dia udah terlibat. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia memang jalannya ke arah sana. Tapi sejauh ini kita fasilitasin soal musiknya dia, eksplorasi. Kita satu pertanyaan lagi terakhir ya tentang filmnya, terus udah soalnya udah mesti selesai. Mbak Widi sama Sui, gimana cara menjaga profesionalitas ini kan meskipun dalam satu keluarga gitu kan, tetap profesional gitu kan, ya kerja gitu. Kalau misalnya nyantai ini apalagi kan satu keluarga gitu. Gimana? Ya, itu susah sih, butuh proses. Tapi karena memang mereka udah merasakan bagaimana bekerja kan. Jadi ya yang saya terapkan khususnya buat Widuri, dia kan udah filmnya udah yang kedua sama buku harianku ini. Jadi dia harus komit gitu. Itu karena kita tanya anaknya dan anaknya mau. Berarti kan dia harus punya komitmen dan tanggung jawab. Dan tugas berat dari orang tua tuh adalah mendampingi sih, mendampingi dia. Jadi apapun dia lagi bingung, clueless, apakah dia butuh motivasi, apakah dia butuh sendirian, itu tuh tetap pendampingan orang tua penting. Jadi di situ kita peka satu sama lain. Saya nawarin nggak capek. Jadi mau aku temenin, jadi mau aku bantuin apa, atau jadi udah oke. Dia akan bilang aku oke. Kamu mau aku di sini atau aku pergi. Jadi saya pendampingan orang tua tuh bukan harus ada terus, cuman benar-benar dengerin dia maunya apa dan berusaha memfasilitasi kemauan. Tapi kalau dia ini yang ada rasa kita harus menempatkan diri di mana. Saya aktor kan, kadang-kadang kalau nemenin dia kayak lokasi syuting bukan adegannya saya gitu ya. Ini Widuri lagi take, saya kan harus menaruh posisi saya sebagai bapak kan, gitu loh. Saya nggak bisa, ya mereka udah ada timnya, saya harus percaya gitu kan, gitu. Saya nggak harus bisa nahan, nggak bisa masuk ke wilayah sebuah adegan atau actingnya dia nggak. Saya nggak mau membuat dia bingung, biarkan dia harus nggak ada beban dan dia harus fun. kalau dia merajuk gimana? Kayaknya dari beberapa produksi sebelumnya juga dia udah tahu batasnya. Jadi begitu dia udah bilang itu yang tadi Pak Dwi bilang, komitmen udah sama dia. Jadi buat saya yang penting jaga supaya tidurnya cukup biasanya gitu. Dan produksi ini buku harian itu juga udah mengerti kok. Jadi area-area bermainnya mereka dan itu semuanya disediakan. Mas Ameling ini juga benar-benar emang sutradara yang mengerti bagaimana mendirect anak-anak ya. Dia orangnya sabar, pasti sabar, butuh kesabaran dari anak kecil kan. Dan anak-anak ini bisa dapat mereka tuh
seneng banget semuanya main dan syutingnya sangat sehat sekali. Jangan lupa subscribe ya.